Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Pernah nggak teman-teman entry di area yang udah jelas nih, strukturnya udah sesuai ya kan dengan setup teman-teman, terus setupnya udah oke juga, tapi kenapa kena stop loss? Dan setelah kena SL, market malah jalan sesuai dengan analisa teman-teman. Rasanya sakit ya kan, nggak adil kayak gimana gitu kita udah trading, udah gunakan sesuai plan ya kan, udah kita jalankan tapi kok loss gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas jujur dan lebih dalam kenapa entry bagus tetapi masih bisa loss. Dan yang lebih penting, kenapa itu sebenarnya normal atau tidak dalam trading. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu salah paham terbesar ya kan. Entry bagus terus adalah pasti profit. Belum tentu, teman-teman. Masalah pertama itu ada di ekspektasi teman-teman sendiri. Banyak trader yang percaya bahwa setup bagus itu sama dengan harus profit, ya kan? Analisa benar tidak boleh salah, ya kan? Padahal market tidak bekerja seperti itu, teman-teman. Trading itu bukan soal kepastian, ya kan? Trading adalah soal probabilitas. Bahkan sistem dengan win rate 70% pun artinya 3 dari 10 trade tetap akan loss. Jadi, entry bagus bukan jaminan untuk profit. Entry bagus hanya berarti kamu sudah sesuai dengan sistem yang teman-teman jalankan. Dan itu dua hal yang sangat berbeda juga. Jadi jangan pernah teman-teman merasa ketika udah trading ya kan, kita udah jalankan sesuai dengan trading plan, risk to rewardnya bagaimana, momentumnya udah sesuai, semuanya sudah sesuai dengan trading plan kita pokoknya gitu. Tapi kok masih bisa loss? Ya namanya juga trading pasti ada probabilitas teman-teman. Tidak ada setup bagus itu jaminan pasti profit ya kan. Analisa kita udah benar itu tidak ada jaminan tidak salah. Pasti ada salahnya juga. Walaupun kita udah melakukan sesuai dengan apa yang kita punya atau trading plan yang sudah kita atur. Semua itu memiliki probabilitasnya masing-masing. Market itu dinamis, bukan gambar statis ya teman-teman. Kita sering melihat chart itu sebagai sebuah gambar, padahal market itu adalah aliran order yang terus berubah setiap saat. Apa yang bisa terjadi setelah kamu entry? Yang pertama ada news yang bisa mendadak merubah arah market ya kan. Ada liquidity hunt, ada big player yang shifting posisinya dan juga ada fake breakout. Itu adalah beberapa hal yang bisa terjadi di market. Market itu hidup teman-teman. Jadi entry teman-teman mungkin benar secara struktur, tapi timingnya bisa saja belum tepat dan itu bukan salah. Itu bagian dari trading itu sendiri. Karena contohnya kayak news. Itu news kan biasanya kalau untuk USD itu kan biasanya malam teman-teman. Dari jam 7.30. Dari jam 7.30 hingga jam 11 atau jam 12. Itu tergantung dari jenis newsnya sendiri. Jadi ketika news itu teman-teman harus perhatikan dulu. Jangan entry sebelum news. Jadi entry-nya itu setelah newsnya rilis. Jangan sebelum newsnya rilis. Ya, karena harga itu bakal volatilitasnya bakal tinggi. Jadi naik turunnya itu bakal lebih kencang. Nah, itu yang membuat posisi teman-teman bisa terkejar profit ataupun bisa terkejar loss-nya itu secara instan ya. Pergerakan harganya itu jadi lebih besar ya kan. Bisa jadi M1-nya itu bergerak 100 pip atau bahkan lebih. Nah, itu yang kita hindari. Jadi, ketika kita trading enggak terkejut ya kan ketika arahnya berubah secara drastis yang sebelumnya turun kok bisa berubah naik. Padahal itu kan sebenarnya ada news yang rilis sehingga mempengaruhi pergerakan harga yang membuat langsung shifting arah. Begitu teman-teman, itu harus diperhatikan. Dan stop loss kena duluan baru jalan. Nah, ini kadang-kadang yang buat kita stres juga ya kan. Yang paling bikin kita emosi juga, setup udah bagus ya kan, sentuh stop loss tipis aja terus langsung balik arah sesuai dengan trade yang udah kita buat. Lalu langsung reversal ya itu yang kadang-kadang buat kita sakit kepala teman-teman ya kan. Kita udah oke nih, udah trading plannya udah kita jalanin dengan benar, tapi ketika jilat SL aja harga langsung berbalik arah menuju area profit kita.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena market itu bergerak berdasarkan likuiditas, teman-teman. Stop loss trader retail itu sering terkumpul di area yang sama biasanya. Market kadang sweep liquidity dulu, terus baru lanjut sesuai arah dengan mayoritas tren. Itu bukan market benci, teman-teman. Itu cara market bekerja. Makanya kita sebagai trader itu harus menentukan stop loss dengan logis, bukan dengan perasaan, ya kan? Dan menerima bahwa kadang akan tersentuh duluan. Habis itu baru dia jalan sesuai dengan trade yang sudah kita buat. Kadang itu memang menyakitkan ya kan teman-teman, tapi ya itulah market. Kita nggak bisa menentukan ini pasti profit atau ini nggak mungkin loss ya. Yang namanya market yang pasti itu bergerak dengan keadaan pasar itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhinya dari geopolitik, perang dagang dan sebagainya teman-teman. Jadi kita harus realistis juga. Kalau memang stop loss ya sudah, itu sudah kita lakukan dengan trading plan kita, jadi nggak masalah ya kan. Kita udah oke dengan itu. Terus entry yang bagus tapi risk manajemennya itu buruk. Ini juga kadang membuat kita jadi pusing ya teman-teman. Apakah benar entry-nya udah bagus cuma kelihatan bagus aja, ya kan? Kadang masalahnya itu bukan di entry, tapi di lot yang terlalu besar, SL yang digunakan itu terlalu kecil, risk to rewardnya tidak realistis, entry terlalu di tengah area, tidak di support ataupun di resisten. Entry bagus tanpa manajemen risiko yang benar tetap berujung loss. Trader dewasa itu fokus pada beberapa hal kecil, teman-teman. Ya kan, risk to rewardnya kecil, konsistensi, survival jangka panjang, ya. Itu yang sering diperhatikan oleh trader yang sudah matang. Bukan satu trade sempurna aja, ya. Contohnya kayak gini, teman-teman ketika trading ya kan, ketika harga berjalan ya kan, teman-teman tidak langsung entry misalnya, wah ini langsung ada support ngebuy, ada support nge-sell, ada support ngebuy lagi. Yang teman-teman sadari, kalau teman-teman entry itu tidak di structure yang benar. Jadi teman-teman harus perhatikan harganya itu naik turun, cari structure yang benar, baru entry sesuai arahnya, ya. Jangan ketika harga sedang berjalan misalnya ya, biru 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 langsung ngebuy, rupanya harga koreksi ke bawah ya kan. Itu harus teman-teman perhatikan, jangan langsung entry aja. Itu bakal berbahaya untuk tradingnya teman-teman sendiri ya. Yang selanjutnya, loss adalah bagian dari edge itu sendiri. Kalau kamu punya sistem dengan win rate 55% ya, tapi risk to rewardnya 1,2 itu masih bisa untung. Dalam 100 kali trade, teman-teman bisa untung besar meskipun berkali juga loss ya. Loss itu bukan bukti kalau teman-teman itu gagal. Loss itu adalah biaya untuk menjalankan sistem itu sendiri. Masalahnya, trader pemula terlalu fokus pada trade itu harus profit. Padahal trader profesional harus fokus pada apakah saya bisa konsisten menjalankan sistem yang udah saya buat atau tidak. Entry bagus tapi loss ya. Itu masih bagian dari distribusi probabilitas teman-teman. Jadi tidak masalah ketika loss ya, harus diterima. Jangan langsung revenge untuk membalikkan lossnya itu. Jadi ketika kita loss ya udah terima aja. Market kan besok masih buka. Dalam 1 bulan kan kita masih bisa trading 20 kali tuh. Teman-teman tidak harus trading setiap hari profit, setiap hari profit. Ya pasti ada juga loss. Ya kalau loss ya udah terima, nggak masalah. Tapi kalau lossnya itu masih di bawah atau setengah dari batas harian lossnya teman-teman, itu masih bisa trading 1 kali lagi ya kan. Jadi tinggal manajemen risikonya aja disesuaikan. Jangan sampai over trade. Begitu teman-teman. Selanjutnya, cara menyikapi entry yang bagus, ya kan, yang loss itu bagaimana? Kalau teman-teman mengalami ini, lakukan 3 hal berikut teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi, bukan emosi. Terus apakah entry ini udah sesuai sistem? Itu harus teman-teman pikirkan. Jangan balas dendam atau revenge dalam trading, karena itu akan menghancurkan account teman-teman lebih cepat daripada loss itu sendiri. Dokumentasikan trade-nya itu ya kan. Kumpulkan minimal 50 atau sampai 100 kali trade untuk melihat edge secara objektif.
Satu trade tidak membuktikan apapun, teman-teman. Konsistensi puluhan trade yang menentukannya. Jadi, kalau teman-teman punya data yang lebih banyak, itu teman-teman bisa beracuan pada data itu, ya. Misalnya dari 100 kali trade, teman-teman gunakan metode ini, metode A gitu ya. Terus dari 100 kali trade ini kita win sekitar 60, 60% atau 60 kali trade dari 100. Itu kan kita lossnya 40, winnya kan 60. Kalau kita pakai risk to reward 1:2, itu hitungannya kita masih profit, teman-teman. Jadi jangan takut atau jangan over trade ketika kita sedang loss. Market itu nggak kemana-mana kok, jadi masih bisa kita cari di lain hari. Begitu, teman-teman. Nah, untuk penutup, kalau hari ini teman-teman kena stop loss, ya kan, padahal entry-nya udah bagus, ya kan, udah tenang, itu bukan berarti teman-teman bodoh. Itu berarti kamu tidak berbakat, ya. Itu berarti kamu sedang berada di dunia probabilitas. Trading itu bukan tentang menghindari loss, teman-teman. Trading itu tentang mengelola lossnya itu sendiri. Dan trader yang bisa menerima itu adalah trader yang akan bertahan paling lama. Jadi teman-teman ketika loss, ya udah nggak masalah. Teman-teman harus terima, teman-teman harus ya ikhlaskan aja karena udah probabilitasnya segitu, ya sudah gitu ya kan. Kita bisa apa? Selagi risk to rewardnya itu benar, money manajemennya itu benar, ya kan, sistem tradingnya udah teman-teman jalankan sesuai dengan yang sudah dibuat, ya itu bagian dari tradingnya itu sendiri. Jadi tidak masalah, jangan takut juga ya teman-teman. Tetap on the track. Jadi teman-teman tidak pusing ketika loss. Teman-teman tahu alasannya. Dan profitnya bakal lebih terasa itu. Saya yakin teman-teman harus jalanin ya, tetap semangat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang belum join ya, untuk teman-teman yang pengen mencari komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita. Di sana nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam informasi serta outlook harian yang akan update setiap hari. Bagaimana cara joinnya? Teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bakal langsung join. Di sana teman-teman bakal banyak dapat update informasi serta outlook yang setiap hari bakal update juga. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.